Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faria Zahra. Jadi di sini akan saya lanjutkan ya untuk mengerjakan soal UTS yang kemarin itu nomor 5, yakni menampilkan jumlah dari genap dan juga ganjil dari suatu inputan. Jadi ini soalnya sendiri, buatlah pemrograman menggunakan rekursif untuk menampilkan jumlah genap dan juga ganjil dari sederet bilangan. Jadi kita input nilai nih misalnya. Lalu kita akan menghitung jumlah dari ganjil itu ada berapa, genap itu ada berapa gitu. Skripsi atau cerita programnya terlebih dahulu. Jadi program ini digunakan untuk menghitung berapa banyak bilangan genap dan juga bilangan ganjil dari sekumpulan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, program meminta pengguna untuk kita memasukkan jumlah bilangan atau N yang ingin kita diperiksa. Setelah itu, pengguna memasukkan N buah bilangan yang akan disimpan ke dalam sebuah array. Program kemudian memanggil fungsi rekursif bernama hitung, lalu fungsi ini akan memeriksa setiap elemen array satu persatu. Nah, jika suatu bilangan habis dibagi dua, maka dihitung sebagai bilangan genap. Sedangkan jika tidak bisa dihitung sebagai bilangan dibagi dua, maka dia akan terkategori bilangan ganjil. Oke, fungsi rekursif akan terus memanggil dirinya sendiri sampai semua elemen array telah diperiksa. Setelah semua bilangan diproses, program akan menampilkan jumlah bilangan genap dan juga bilangan ganjil dari yang kita inputkan tadi ke layar. Untuk algoritma deskriptifnya, yang pertama kita mulai dulu eh, pastinya. Lalu program akan meminta pengguna untuk kita memasukkan jumlah bilangannya. Nih, lalu program membuat sebuah array untuk menyimpan n bilangan. Program meminta pengguna untuk memasukkan n bilangan ke dalam array. Lalu program membuat dua variabel penghitung. Yang pertama ada genap sama dengan 0. Ini kita ngeset nilainya untuk genap itu dan ganjil sama dengan 0 dulu. Jadi kita set nilai awal gitu. Lalu program memanggil fungsi rekursif untuk memeriksa setiap elemen array, dan pada setiap pemanggilan fungsi, jika indeksnya itu sudah sama dengan jumlah elemen array, maka prosesnya akan berhenti. Lalu jika bilangan pada array itu habis dibagi dua, maka dikategorikan berarti variabel bilangan genap, dan variabel bilangan genapnya itu bertambah dengan satu, artinya dia genap plus plus. Nah, setelah itu jika bilangan tidak habis dibagi dua, maka variabel ganjilnya itu bertambah dengan satu, artinya dia masuk ke ganjil plus plus. Setelah itu, fungsi memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa elemen berikutnya. Setelah semua bilangan diperiksa, program akan menampilkan jumlah bilangan genap dan juga jumlah bilangan ganjil. Setelah itu, program akan selesai. Oke, ini untuk penjelasan dari coding dan penjelasan programnya itu sendiri. Yang pertama, pastinya kita harus membuat dulu dari include iStream, lalu using namespace std, karena supaya kita bisa gunain cout dan juga cin. Jadi include iStream itu digunakan untuk memanggil library dari iStream yang berfungsi untuk operasi input dan juga output seperti cin dan juga cout. Lalu di sini ada using namespace std yang digunakan agar kita bisa menggunakan cin, cout, dan endline itu tanpa harus menulis std.2 itu di depannya. Jadi itu kayak pengurasan aja sih, kayak penghematan dari sebuah kata cin dan cout atau endline yang sudah kita input. Jadi cukup ditulisin di sini aja. Lalu ada void hitung dari, oh ini adalah apa prosedurnya yang mana functionnya kita menghitung dari void yang ada parameternya itu ada integer array dengan ini kosong, lalu ada integer n, integer index, integer genap dan juga integer ganjil. Ini tipenya adalah integer. Oke, lalu di sini kita ada fungsi hitung ya. Fungsi hitung di sini menandakan bahwa nanti nilai hitung ini akan dikembalikan di sini. Jadi in main ini nanti dikembalikan nilainya itu pada ini. Oke, oke. Void ini dia tidak mengembalikan nilai untuk menghitung jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil pada array. Nah, lalu di sini kita pakai tanda kurung ini. Kalau dia masuk ke sini, digunakan untuk membuka blok program dari fungsi hitung. Lalu ada if index sama dengan n, artinya kondisi untuk mengecek apakah indeks itu sudah sama dengan jumlah elemen array. Lalu ada return yang artinya menghentikan fungsi jika kondisi pada if itu terpenuhi. Jika pada kondisi if index ini terpenuhi, dia akan return akan berhenti gitu. Karena ini return berhenti ya. Lalu di sini ada if array index mod 2 sama dengan 0 mengecek apakah elemen array pada indeks tersebut merupakan bilangan genap atau sisa bagi dengan 2 itu menghasilkan 0. Oke, lalu kalau dia iya artinya dia genap kan, dan genapnya itu nambah artinya dia plus plus. Lalu di sini ada genap
else artinya kondisi alternatif jika bilangan tersebut itu bukan genap. Jadi selain dia bukan genap, maka dia akan cetak else dan berarti dia ganjil gitu kan. Maka ganjilnya itu adalah plus plus. Lalu kita hitung array and index plus satu genap itu memanggil kembali fungsi hitung atau rekursi untuk memeriksa elemen yang berikutnya pada array. Jadi ini adalah fungsi rekursi untuk fungsi hitung eh, untuk memeriksa elemen berikutnya pada array. Lalu di sini tutup pada fungsi rekursinya. Di sini kita akan melanjutkan untuk fungsi utama. Program utama di sini, oke, kode in main itu artinya dia fungsi utama program tempat eksekusi program itu dimulai. Lalu di sini ada in n, integer n mendeklarasikan variabel n yang tipenya adalah integer. Lalu ada cout jumlah bilangan yang artinya itu menampilkan teks jumlah bilangan ke layar. Lalu setelah kita setelah program menampilkan jumlah bilangan tadi, kita input nilainya itu akan disimpan di variabel n. Nah, lalu in n ini mendeklarasikan array dengan ukuran n untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan. Jadi setelah ini kita akan menyimpan dari array dengan ukuran n untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan. Satu dari out masukkan bilangan, jadi menampilkan pesan agar pengguna itu memasukkan bilangannya. Oke, untuk perulangannya itu sendiri, perulangan untuk mengisi array dari indeks 0 sampai dengan n-1. Lalu dengan perubahan nilainya adalah i++. Yang mana setelah itu kita em, buka kurung, jadi kita cetak kalau perulangannya ini benar, menerima input bilangan dari pengguna dan menyimpannya itu ke dalam array, ke i. Lalu di sini ada tutup kurung, kalau perulangannya itu tidak memenuhi lagi, lalu kita cetak untuk settingan awal nilainya itu dengan variabel genap sama dengan 0, g-nya juga sama dengan 0. Lalu kita memanggil fungsi hitung tersebut. Nih, kita panggil fungsi yang ini tadi untuk menghitung jumlah bilangan genap dan ganjil dalam array mulai dari indeks ke 0. Lalu dari out jumlah bilangan ini artinya kita nampilin jumlah bilangan genap yang sudah didapatkan dari proses genap tadi dan juga menampilkan dari proses ganjil tadi. Oke, mungkin kita running dan penjelasan runningnya juga. Jadi kita mulai kan. Nah, setelah kita mulai, dia tuh langsung muncul untuk jumlah bilangan. Jadi program akan see out si jumlah bilangan ini. Nih, dia akan melakukan si program atau fungsi. Lalu, nih, ini kan setelah kita setelah program menampilkan jumlah bilangan ini, program nunggu kan untuk kita input. Jadi, setelah kita input nih, misal kita mau jumlah bilangannya itu adalah 5. Kita sesuai dengan penyusunan program ini aja ya. Nah, 5 nih. Kita input bilangan yang pertama. Inputnya misal 3, 8, 6, 5, 2 gitu. 3, 8, 6, 5, 2. Nah, jumlah bilangan genapnya itu ada 3 karena ada 8, 6, 2. Ada 3. Lalu jumlah bilangan ganjilnya itu ada 2, yaitu 3 sama 5. Nah, program memanggil fungsi rekursi dulu untuk hitung array, array A dan N, indeks ditambah 1, yaitu em, 0, lalu ada genap dan juga ganjil gitu. Bentar. Nah, ini proses rekursinya. Yang di iterasi pertama, indeks sama dengan 0, itu A ke 0 sama dengan 3 kan? Kita masuk nih ke sini. A ke 0 itu sama dengan 3. Nah, kita kita cek di sini. Em, 3, array 3, lalu mod mod 2 mod 2 itu sama dengan 0 enggak kan? Karena sisanya hasilnya pasti bilang ganjil. Nah, berarti ganjil sekarang adalah 1. Berarti sekarang fungsi memanggil dirinya sendiri dengan indeks sama dengan 1 gitu. Lalu iterasi kedua berarti indeks sama dengan 1 ya. Indeks sama dengan 1, lalu A ke 1 itu sama dengan 8. Nih, A ke 1 8. Nah, 8 itu di sisa bagi dengan 2 hasilnya 0 enggak? Iya kan? Berarti genap itu jadi nambah gitu. Nah, setelah itu dia
fungsi memanggil dirinya sendiri dengan indeks sama dengan 2. Lalu untuk iterasi ketiga berarti sekarang indeksnya itu sama dengan 2 ya kan? Oke, untuk uh, array, lalu indeksnya itu 2 sama dengan sisa hasil sama dengan 6. 6 ya, ini indeks kedua. Lalu 6 6 mod 2 itu sisa hasil bagi dengan 2-nya sama dengan 0 enggak? Iya, berarti genap sekarang plus plus. Nah, lalu untuk iterasi yang keempat, berarti kan indeks sama dengan 3 ya, berarti 5. Nah, 5 mod 2 itu sisa hasil bagi dengan 2-nya sama dengan 0 enggak? Enggak kan, dia bilangan ganjil. Kalau bukan genap, artinya dia ke else. Di else ini dia cetak ganjilnya plus satu lagi. Tadi ganjil satu, berarti tambah satu, artinya ganjilnya adalah 2. Berarti ganjil sekarang terhitung 2. Sekarang indeks sama dengan 4. Itu iterasi yang kelima adalah indeks sama dengan 4. Untuk array keempatnya itu 2. Nih. Lalu di sini kita masuk ke 2 mod 2 sama dengan 0. Karena iya berarti dia cetak genap. Lalu dia akan memanggil dirinya sendiri di indeks sama dengan 5. Karena 5 itu dia sama dengan 5, artinya dia proses rekursinya itu berhenti. Karena kalau dia indeks sama dengan n, dia akan berhenti gitu. Jadi 5 itu nggak bisa kita masukin lagi ke perhitungan genap ganjil. Lalu kita cetak hasil jumlah genap 3, ganjilnya 2 di sini. Di program utamanya gitu. Nah, mungkin itu aja untuk penjelasan running program. Sekarang kita ke Sudoku dan juga flowchart. Nah, di fungsi main dulu kali ya. Fungsi hitung dulu kali ya. Jadi yang pertama kita mulai, lalu ada langsung masuk ke if. If indeks sama dengan n, dia akan selesai. Nah, kalau dia enggak, berarti dia akan masuk ke pernyataan if lagi untuk kita mengecek apakah dia tuh habis dibagi 2 atau enggak indeksnya gitu kan. Kalau iya berarti dia cetak genap, lalu genapnya kembali lagi ke sini. Apakah dia true? Kalau dia true ke sini lagi, kalau false dia akan ke ganjil. Dan ganjil ini akan cetak dia hitung array dari indeks genap ganjilnya. Lalu kita ke fungsi main-nya itu sendiri. Mulai kita masukkan nilai n itu, masukin variabel yang disimpan juga di variabel n. Lalu kita mulai untuk ke perulangannya itu. Di perulangan itu i sama dengan 0 sampai dengan n. Lalu kita ke, kalau dia benar, dia akan cetak array dari indeks ke i. Lalu dia ke i plus plus lagi untuk ngecek lagi si kondisi perulangan. Nah, sampai dia salah, dia false, dia akan mulai untuk ngelakuin proses settingan nilai, yaitu genap sama dengan 0, ganjilnya sama dengan 0 juga. Lalu untuk setelah itu dia ngitung si proses dari hitung array n, lalu 0, genap, dan ganjil. Benar, ini kita cetak dari hasil genapnya atau outputnya itu jumlah bilang genap, lalu jumlah bilang ganjil, dan program akan selesai gitu. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai flowchart. Sekarang kita ke pseudocode. Nah, di pseudocode ini dia kan untuk prosedur hitung ya, karena ini void, maka dia prosedur hitung untuk A, N, I, lalu ada genap dan ganjil. Kita mulai. Nah, di sini untuk jika I sama dengan N, maka dia akan programnya return atau berakhir gitu. Tapi jika A ke I mod 2 sama dengan 0, maka dia akan cetak genap yang diisi dengan genap plus 1. Lalu programnya kalau dia bukan, maka dia else dan lanjut ke ganjil yang diisi dengan ganjil plus 1. Lalu hitung fungsi hitung ini dan program langsung berakhir gitu. Nah, lanjut ke program utamanya. Di sini adalah begin, input N, lalu ada for perulangan I menyimpan 0 sampai dengan n-1, lakukan input A ke I gitu. Nah, genapnya nyimpan dengan 0 untuk kita prosesnya itu ya. Lalu di sini ganjilnya juga sama dengan 0. Lalu kita hitung AN0 genap ganjilnya. Lalu di sini ada write jumlah genap ganjil yang diikuti dengan genap dan juga yang diikuti dengan ganjil. Dan program selesai, berakhir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penuturan kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.